Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kemudian dimulai perkuliahan. Ya, baik, ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul terkait dengan tugas jurnal. Ya, pada dasarnya kemudian saya memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada teman-teman untuk kemudian melakukan konsultasi terkait dengan penulisan jurnal untuk tugas mata kuliah ini. Dan bagi teman-teman yang kemudian sudah mempunyai jurnal terkait dengan partai politik dan pemilu dan sudah disubmit ke jurnal-jurnal yang terindeks Google Scholar, teman-teman tidak perlu kemudian dan kemudian dipublish oleh jurnal tersebut. Teman-teman tidak perlu lagi kemudian membuat jurnal lagi ya. Jadi kalau sudah ada jurnal dan terpublish di jurnal yang sudah terindeks Google Scholar, teman-teman cukup kemudian mengikuti perkuliahan saja. Kenapa? Karena saya pastikan kemungkinan besar teman-teman akan mendapat nilai A, dengan asumsi kemudian teman-teman nantinya pada saat UTS ataupun UAS teman-teman tidak terlalu kebangetan ya. Tapi saya pikir kemudian teman-teman apabila sudah berhasil atau sudah mempunyai jurnal terkait dengan hukum kepartian dan pemilu, pastinya teman-teman akan mudah menguasai materi terkait dengan hukum kepartian dan pemilu untuk semester ini. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsepsi partai politik ya, melanjutkan dari 2 minggu yang lalu kita membahas tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia ya. Baik, terkait dengan perkembangan partai politik di Indonesia, saya akan mengklasifikasikan ini menjadi 3 era ya. Yang pertama adalah era Orde Lama, kemudian era Orde Baru, dan terakhir adalah era Reformasi. Nah, tapi kemudian nantinya teman-teman, apakah saya akan hanya membahas tentang sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia, ataukah kemudian ada tema yang lain? Ini tergantung pada kondisional waktu dan kesempatan ya. Kenapa? Karena saya mengagendakan sebenarnya untuk mata kuliah ini hanya selesai di pertemuan ke-8 atau maksimal pertemuan ke-9 untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk menyampaikan presentasi serta kemudian mengkritisi jurnal yang dibuat oleh teman-teman sendiri. Nah, tapi kemudian ada banyak materi yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah ini akan selesai di pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9, tapi saya mengharapkan pertemuan jatah yang sudah disediakan oleh fakultas, yaitu 14 kali pertemuan, itu hanya saya gunakan paling banyak 60-70%. Dan sisanya kemudian teman-teman bisa menyampaikan pemaparan dan juga mengkritisi naskah yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya yang lain. Ya, dalam artian kemudian perkuliahan ini tidak hanya kemudian satu arah, tapi juga teman-teman lebih bisa aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Karena terkait dengan hukum kepartian dan pemilu, ini adalah mata kuliah yang cukup penting dan teman-teman saya harap memahami betul terkait dengan apa itu partai politik dan apa itu pemilihan umum. Baik, kita bicara tentang sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia ya. Ya, pada era Orde Lama, ya ketika kita berbicara tentang Orde Lama, itu adalah era dimulai dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai kemudian adanya Super Semar, yaitu 1966, itu adalah dikenal dengan era Orde Lama. Nah, akan tapi mengacu pada pendapat Herbert Fried dan juga Lance Kelsters, dia menyatakan bahwa penyebutan era Orde Lama pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena kemudian era Orde Lama ini lebih pas disebut dengan periode demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal dan demokrasi liberal. Ya, kenapa? Karena kemudian ada sesuatu yang cukup unik ya pada waktu itu, di mana kemudian penerapan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tidak sejalan dengan konsepsi demokrasi yang ada di negara-negara yang lain. Nah, kan tapi kemudian kita lebih mudahnya saja untuk kemudian mengklasifikasikan atau membedakan dengan era Orde Baru dan Reformasi, maka kita gunakan saja istilah Orde Lama. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Di era demokrasi atau era Orde Lama ini, pada hakikatnya kemudian bisa dibagi menjadi 2
era ya. Yang pertama adalah pada era demokrasi liberal parlementer dan kemudian era demokrasi demokrasi terpimpin ya. Kalau kita mengacu pada era demokrasi liberal parlementer, ya kita sebenarnya mengacu pada sejumlah konstitusi yang kemudian dibuat pada periode-periode era Orde Lama. Ya, pada awalnya kita lihat UUD 1945 yang kemudian menjadi konstitusi pertama bangsa Indonesia itu tidak sejalan dengan sistem presidensial yang kemudian disebutkan secara jelas ya dalam norma konstitusi. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya parlemen masih mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk kemudian mengontrol pemerintahan ya. Itu terjadi pada konstitusi UUD 1945 serta konstitusi RIS tahun 1949 dan itu juga berlanjut pada UUD 1950. Mengapa seperti itu? Karena presiden sebagai mandataris, presiden sebagai penguasa eksekutif, dia berposisi sebagai mandataris MPR ya. Dalam artian adalah presiden bertanggung jawab bukan kepada rakyat, tapi dia bertanggung jawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, kalau kita mengacu pada sistem parlementer, sistem parlemen yang ada di Amerika Serikat, MPR ini mempunyai karakteristik yang sangat mirip dengan House of Congress, yang merupakan gabungan dari House of Representative yaitu DPR dan House of Senate yaitu Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Oleh karena itulah kemudian era Orde Lama lebih dekat dengan era demokrasi liberal parlementer, di mana kemudian parlemen masih memegang kekuasaan penuh untuk mengontrol pemerintahan. Dalam artian apa? Dalam artian kemudian ketika presiden dianggap melanggar atau tidak sejalan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk kemudian memberhentikan presiden dari jabatannya. Hal ini tidak sejalan dengan konsep impeachment yang kemudian dilakukan di sejumlah negara demokrasi, di mana kemudian presiden hanya dapat diberhentikan dari masa jabatannya ketika melanggar sejumlah norma yang diatur dalam konstitusi. Nah, itulah yang kemudian harus teman-teman perhatikan ketika melihat bagaimana kemudian demokrasi di era Orde Lama ini berjalan ya. Baik, terkait dengan keberadaan partai politik, pada dasarnya kemudian partai politik ini sudah ada sejak era Orde Lama. Ya, pada awalnya partai politik di Indonesia ini hanya satu saja, yaitu Partai Nasional Indonesia. Akan tapi kemudian pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah yang menyatakan bahwa kemudian pemerintah memberikan kebebasan kepada semua masyarakat untuk kemudian membentuk partai politiknya masing-masing ya. Ya, saya bacakan kemudian ini pada tanggal 10 November 1945 ya. Isi dari maklumat itu adalah pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah segala aliran paham yang ada di dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Yang kedua adalah pemerintah berharap supaya semua partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946 ya. Konsekuensi dari kemudian maklumat pemerintah yang memberikan kebebasan pada semua masyarakat untuk membentuk partai politik, akhirnya kemudian muncullah 6 partai politik baru yang berdiri pada tahun 1946. Partai pertama adalah Partai Sosialis, yang kedua Partai Buruh Indonesia, yang ketiga Partai Nasional Indonesia, yang keempat Partai Komunis Indonesia, dan yang terakhir adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, dikarenakan kemudian banyak sekali partai politik yang muncul, pada tahun 1955 ya adalah sebuah pemilihan umum pertama yang merupakan kontestasi demokrasi yang kemudian memberikan kesempatan pada sejumlah partai politik itu untuk kemudian ikut dalam pemilihan umum, yang mana kemudian
pemilihan ini adalah pemilihan umum pertama dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia ya. Mohon maaf nanti kalau seumpama kemudian suara saya kurang keras, teman-teman bisa memberikan respon ya, atau kritik dalam komen atau dalam via WA group. Saya berusaha untuk kemudian mengencangkan suara saya, walaupun kemudian nantinya mungkin saya hanya bisa berbicara dalam waktu 1 jam saja ya maksimal, tapi tidak apa-apa. Oke, pemilihan umum pada tahun 1955 ini adalah arena kontestasi demokrasi pertama di Indonesia ya. Memang pada waktu itu di beberapa tempat di Indonesia pada dasarnya sudah dilaksanakan model pemilihan. Pemilihan kepala desa ataupun pemilihan yang lain pada dasarnya sudah pernah terjadi. Jadi pemilu tahun 55 itu pada hakikatnya hanyalah pemilu nasional pertama, tapi bukan pemilihan pertama yang ada di Indonesia. Nah, saya mengutip pendapat dari siapa ini ya, tulisannya Toha ya, tentang political competition and ethnic riots in democratic transition, election from Indonesia ya. Toha mengatakan bahwa election are not new in Indonesia ya. Its first competitive election was in 1955, considered to be the first and fairest election in Indonesia history prior to 1998. The 1955 election boasted an over 90% turnout and 172 parties or candidates competing for 272 seats in the People's Representative Council and 560 seats in the Constituent Assembly. Ya, meskipun pemilihan umum ya, tahun 1955 ini adalah bukan pemilihan pertama ya, tapi dia adalah tapi dia dipertimbangkan sebagai pemilihan yang paling bebas dan paling adil di Indonesia dalam sejarah pemilihan di Indonesia ya, sebelum tahun 1998 ya. Jadi dan pada waktu itu kemudian ada 90% warga yang punya hak suara itu kemudian memilih ya. Jadi ada 90% masyarakat yang terdaftar itu memilih dalam pemilihan umum tahun 1995. Dan kemudian ada 172 kandidat dan partai politik, dan juga 272 kursi DPR dan 560 kursi MPR ya, mungkin kalau dalam konteks ini yang kemudian diperebutkan. Nah, pada pemilu 1955 ini kemudian menghasilkan 4 parpol besar ya, 4 partai politik besar. Yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia, pemenang pemilu pada waktu itu. Kemudian Masyumi dengan urutan kedua dengan 57 kursi. NU kemudian di urutan ketiga dengan 45 kursi, dan yang terakhir adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia dengan 39 kursi. Sedangkan kemudian jumlah parpol yang mendapatkan kursi di DPR ada 26 partai politik, jumlah kursi DPR ada 257 ya. Kemudian ada 520 kursi konstituante, perolehan kursinya 4 besar adalah PNI 119 kursi, kemudian Masyumi 112 kursi, NU 91 kursi, dan PKI 80 kursi ya. Nah, itulah kemudian era demokrasi liberal terpimpin, era demokrasi liberal parlementer ya, yaitu pada tahun 1950 sampai tahun 1955. Kemudian melanjutkan masih dalam fase Orde Lama. Setelah era demokrasi liberal parlementer, kemudian ada era demokrasi terpimpin ya. Pada masa era demokrasi terpimpin ini ditandai kemudian dengan adanya dekret presiden tahun 1959 ya. Ya, dekret presiden itu kemudian membubarkan konstituante yang merupakan hasil dari pemilihan umum tahun 1955 dan mengembalikan konstitusi Indonesia yang ada awalnya adalah UUD 1950 kembali ke UUD 1945.
Nah, kalau kita mengacu pada dekret presiden ya, di situ disebutkan ya dalam pertimbangannya, berhubung keadaan ketatanegaraan di Indonesia yang menyebabkan dikeluarkannya dekret presiden atau panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, perlu diadakan peraturan tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartean ya. Jadi, dekret presiden yang kemudian dikeluarkan oleh Soekarno pada tahun 1959 bukan hanya kemudian mengembalikan konstitusi Indonesia dari UUD 1950 kembali ke UUD 1945, tapi juga kemudian mengubarkan konstituante yang merupakan produk dari pemilihan umum tahun 1955 dan kemudian juga ikut menyederhanakan partai politik yang dianggap oleh Presiden Soekarno terlalu banyak ya. Kalau dalam kondisi sekarang ya ibaratnya Jokowi kemudian mengeluarkan konstitusi baru dan kemudian dia membubarkan sejumlah partai politik yang dianggap kemudian mengganggu jalannya pemerintahan. Itu kalau kita berandai-andai ya bahwa itu dalam konteks hari ini. Tapi dalam konteks tahun 1959, partai politik yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno adalah partai politik yang kemudian dianggap terlalu banyak mengganggu jalannya pemerintahan dan membuat proses pembentukan konstitusi yang awalnya memang didesain untuk menjadi konstitusi yang permanen tidak bisa berjalan secara optimal. Akhirnya kemudian Presiden Soekarno mengembalikan konstitusi Indonesia dari UUD 1950 kembali ke UUD 1945. Baik, dekret presiden itu kemudian ya ditindaklanjuti dengan sejumlah peraturan ya. Yang pertama adalah penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartean ya. Nah, pada masa ini Presiden Soekarno ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat ya. Bayangkan kemudian dia mempunyai kapasitas untuk membubarkan sebuah lembaga legislatif yang merupakan produk dari pemilihan umum yang dianggap paling bebas dan paling fair. Pemilihan umum yang kemudian diikuti oleh 90% warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih. Bayangkan. Karena itulah kemudian ketika Presiden Soekarno berhasil mengambil langkah politik untuk membubarkan konstituante dan kemudian mengembalikan konstitusi Indonesia dari UUD 1950 ke UUD 1945, posisi Presiden Soekarno menjadi pemimpin tunggal Indonesia pada waktu itu. Nah, pada waktu itu pula kemudian ada 3 kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang semakin mengokohkan posisi Presiden Soekarno sebagai presiden yang menguasai sejumlah kekuasaan politik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ditetapkannya Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 tahun 1963. Kemudian pengurangan peranan partai politik kecuali PKI yang mendapat kesempatan untuk berkembang ya tahun 1959. Yang ketiga adalah peningkatan peran militer sebagai kekuatan sosial politik ya. Nah, pada waktu itu pula kemudian Presiden Soekarno mengeneralisasi ideologi partai politik di Indonesia ke dalam 3 ideologi. Yang pertama adalah ideologi nasionalis, kemudian ideologi komunis, dan kemudian ideologi agama, yang kemudian oleh Presiden Soekarno disingkat dengan Nasakom, dan itu dilakukan pasca tahun 1959 ketika kemudian kita memasuki era demokrasi terpimpin. Nah, pada era demokrasi terpimpin ini peran partai politik semakin lama semakin tergerus ya. Nah, ini disepakati pula oleh Henry Arianto yang kemudian mengkategorisasikan demokrasi Indonesia ke dalam 3 fase ya. Yang pertama adalah masa demokrasi konstitusional ya, yang mana kemudian menonjolkan peran parlemen serta partai-partai kan, karena itu kemudian dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin, yang mana kemudian banyak sekali penyimpangan, karena kemudian lebih condong disebut sebagai negara otoritarian atau negara di mana kemudian peran kepala negara dan kepala pemerintahan sangat
vital sekali dan mempengaruhi segala aspek kekuasaan. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagai era demokrasi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila ya, di mana kemudian ini dilakukan sejak era reformasi sebenarnya, di mana kemudian semua hal dilakukan berdasarkan pada konstitusi dan peraturan berundang-undangan. Baik, kita masuk ke dalam era selanjutnya, yaitu era masa Orde Baru ya. Nah, pasca kemudian dilakukannya atau pasca terjadinya gerakan 30 September PKI yang kemudian membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi hancur lebur ya. Pada waktu itu ada 3 kekuasaan yang sangat mempunyai peran penting dalam pemerintahan. Yang pertama adalah Presiden Soekarno, yang kedua adalah Partai Komunis Indonesia, yang ketiga adalah militer yaitu Angkatan Darat ya. Nah, ketika kemudian pemberontakan G30 SPKI ini terjadi dan kemudian Presiden Soekarno tidak mampu menghentikannya karena pada waktu itu sedang sakit, akhirnya kemudian 2 kekuasaan yang saat itu sangat mempunyai peran penting dalam pemerintahan di Indonesia akhirnya tumbang dengan sendirinya, yaitu adalah kekuasaan Presiden Soekarno dan kedua ada kekuasaan Partai Komunis Indonesia. Dan akhirnya kemudian kita ketahui militer melalui Presiden Soeharto kemudian berhasil mengambil alih pemerintahan dan kemudian membentuk era baru yang dikenal dengan era Orde Baru. Titik poin dari kemudian munculnya era Orde Baru yang adalah Surat Perintah 11 Maret atau kemudian yang kita kenal dengan Super Semar yang memerintahkan kepada Presiden Soeharto untuk kemudian mengendalikan permasalahan yang disebabkan oleh munculnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, berdasarkan Super Semar itu kemudian Presiden Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno dan kemudian menjadi presiden sejak tahun 1966 ya. Baik, pada tahun 1966 ya, partai politik pada awalnya kemudian masih menjadi problem terkait dengan bagaimana sistem kepartaian di Indonesia. Ya, pada akhirnya kemudian ketika tahun 1966 Presiden Soeharto tidak langsung menyelenggarakan pemilihan umum, tapi kemudian memberikan ruang yang cukup besar bagi dia untuk bisa mengkonsolidasikan kekuasaan supaya kemudian pada pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 1971 itu partai yang kemudian dia usung bisa memenangkan pemilihan ya. Akhirnya kita ketahui pada pemilu 1971 ada kemudian sejumlah partai politik yang terlibat dalam pemilihan, yaitu Partai Masyumi, ada sejumlah partai ya, Partai Masyumi, kemudian Partai PNI itu juga terlibat, kemudian ada sejumlah partai yang lain. Tapi kemudian yang menjadi unik adalah munculnya Golkar ya, atau golongan karya. Golongan karya ini pada dasarnya adalah gabungan dari sejumlah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh Presiden Soeharto sendiri, seperti Soksi, kemudian Kosgoro, dan juga MKGR ya, yang dikenal kemudian menjadi Political Battle Unit ya, di mana kemudian organisasi-organisasi ini kemudian ikut dalam pemilihan umum walaupun dia tidak mau disebut dirinya sebagai partai politik ya. Nah, pada tahun 1973 ya, pasca tahun 1971 pada pemilihan umum ya yang diselenggarakan oleh pemerintah pada waktu itu, kemudian pada tahun 1973 Presiden Soeharto pertama kali menggagas adanya konsep fusi partai politik atau penggabungan partai politik ya. Kemudian penggabungan itu dilakukan dengan model penyederhanaan di mana partai politik yang beraliran Islam, beraliran agama dikumpulkan menjadi satu dan disebut dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu kemudian partai yang beraliran nasionalis dikumpulkan menjadi satu dan dinamakan Partai Demokrasi Indonesia ya. Nah, pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, kemudian akhirnya fusi yang digagas oleh Presiden Soeharto itu bisa
diatur dalam norma ya, dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, akhirnya kemudian sejumlah partai politik yang awalnya beraliran Islam akhirnya bergabung menjadi satu, menjadi Partai Persatuan Pembangunan ya. Ada sejumlah partai politik yang kemudian mau tidak mau harus melebur menjadi satu. Ada kemudian Parmusi atau Partai Muslimin Indonesia, kemudian ada juga partai apalagi nih ya, Partai PSII ya, kemudian ada Partai NU dan juga Partai Perti ya. Ini partai ini kemudian secara resmi merubah namanya menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kemudian partai yang beraliran nasionalis seperti PNI, kemudian IPKI dan Murba, ini kemudian bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Hal yang dilematis kemudian terkait dengan dua partai yang beraliran agama Kristen dan Katolik, yaitu Partai Katolik dan Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, ini mau menggabungkan ke partai agama atau menggabungkan ke partai nasionalis ya. Akhirnya kemudian dengan sejumlah pertimbangan mereka meleburkan dirinya ke partai nasionalis, bukan ke partai agama yang memang didominasi oleh agama Islam. Oke. Nah, pasca kemudian terjadinya fusi ini, keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa hanya ada dua partai yang diakui di Indonesia, yaitu Partai PDI dengan aliran nasionalis, kemudian Partai P3 dengan aliran agama ya, khususnya Islam. Nah, tapi kemudian walaupun hanya ada dua partai, tapi ternyata peserta pemilunya ada tiga, yaitu PDI, P3 dan juga Golkar. Karena itulah kemudian sistem kepartaian yang ada atau yang kemudian diakui pada era Orde Baru ini sistem Dwipartai plus satu penumpang gelap ya. Ya, kenapa? Karena dia tidak ada dalam undang-undang, tapi kemudian dia berhak untuk mengikuti kontestasi demokrasi, yaitu pemilihan umum. Dia bukan partai politik, tapi dia kemudian memerankan fungsi yang sama dengan partai politik. Ya, ini sangat unik sekali dalam sistem ketatanegaraan, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara manapun. Oke, baik. Sementara itu di era reformasi ya, di era reformasi ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, kita kembali lagi ke era demokrasi liberal, ya, di mana kemudian pada waktu itu ada 48 partai politik yang kemudian mengikuti kontestasi demokrasi. Kenapa hal itu terjadi? Karena kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk kemudian membentuk partai politik sesuai dengan keinginannya sendiri. Bayangkan kemudian hanya dibutuhkan 50 orang saja untuk kemudian membuat partai politik ya. Akhirnya kalau tidak salah ya, seingat saya ada 144 partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Departemen Kehakiman pada waktu itu. Sementara itu hanya 48 partai politik yang dianggap capable ya, atau mempunyai kompetensi untuk mengikuti pemilihan umum. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik ya. Ada peningkatan persyaratan untuk partai politik menjadi badan hukum ya. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ini pemerintah menghapuskan sejumlah badan hukum partai politik yang dianggap kemudian tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2002. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99, persyaratannya hanya dibentuk oleh 50 orang saja. Tapi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, persyaratannya jauh diperberat ya. Harus ada perwakilan di tiap provinsi. Nah, pada akhirnya kemudian 144 partai politik yang berbadan hukum yang terdaftar di Departemen Kehakiman itu kemudian sebagian besar harus kemudian mencabut badan hukumnya atau dicabut badan hukumnya oleh pemerintah. Dan akhirnya kemudian hanya beberapa partai politik saja yang kemudian bertahan dan tetap memperoleh badan hukum yang diakui oleh Departemen Kehakiman sebagai representasi negara. Nah, pasca Undang-Undang 31 Tahun 2002, kemudian kita mempunyai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik jauh lebih berat lagi persyaratan bagi partai politik untuk memperoleh status badan hukum. Ya, kalau kemudian di Undang-Undang 31 Tahun 2002 hanya dibutuhkan keterwakilan 50% di tiap provinsi ya. Jadi yang penting diwakili oleh 50% provinsi, maka kemudian ia bisa menjadi partai politik ya. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 harus kemudian diwakili oleh 75% provinsi ya. Dalam artian kemudian partai politik itu harus kemudian punya kepengurusan di 75% provinsi di Indonesia. Kalau kemudian provinsi di Indonesia ada 34, maka kemudian dia harus punya kepengurusan minimal 27 atau 28 di tingkat provinsi. Nah, persyaratan yang kemudian semakin berat ini semakin mengurangi jumlah partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum ya. Nah, total pada tahun 2008 itu kalau tidak salah ada sekitar 72 atau 73 partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum ya. Ada peningkatan persyaratan, tentu saja ada banyak partai politik yang kemudian tidak bisa memenuhi persyaratan, harusnya kemudian dibatalkan status badan hukumnya. Tapi kemudian ketika pembatalan status badan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2002 itu belum ada Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kita mengacu pada UUD 1945 pasal 24C, ada sejumlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah kemudian memutus pembubaran partai politik ya. Nah, pada tahun 2008 pada tahun 2008 pemerintah mempunyai keinginan sebenarnya untuk kemudian membubarkan sejumlah partai politik yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi partai politik mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Ya, pada awalnya ya, tapi sepertinya itu tidak terfikirkan. Dan itu baru terfikirkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang pada pasal 51 di situ disebutkan bahwa partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka pemerintah mempunyai hak untuk mencabut badan hukumnya. Sayangnya kemudian pasal 51 yang kemudian dianggap sebagai pemerintah sebagai alat untuk bisa membubarkan partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, pencabutan status badan hukum ini mempunyai konsekuensi yang hampir sama dengan pembubaran partai politik ya. Karena itu kemudian kewenangan itu bukan ada di pemerintah tapi ada di Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, persyaratan kemudian partai politik untuk menjadi badan hukum itu sangat berat sekali ya. Minggu kemarin ada satu orang yang nanya ya terkait dengan bagaimana syarat pembentukan partai politik ya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik ini harus memenuhi sejumlah syarat. Yang pertama, dia harus dibentuk oleh minimal 30 orang dari setiap provinsi ya. Jadi dia harus didirikan oleh minimal 30 orang dari setiap provinsi, baru kemudian partai politik itu bisa dianggap sebagai partai politik. Nah, setelah 30 orang dari setiap provinsi ini kemudian mendirikan partai politik, dia diakta notariskan, yang dikenal dengan akta pendirian partai politik ya. Setelah kemudian ada akta pendirian partai politik, akta pendirian ini kemudian dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan akta pendirian ini harus disertai dengan sejumlah persyaratan untuk kemudian memperoleh status badan hukum. Yang pertama adalah dia harus mempunyai kepengurusan di setiap provinsi. Yang kedua, dari setiap provinsi itu kemudian dia harus mempunyai kepengurusan di 75% kabupaten kota. Dari 75% kabupaten kota itu dia harus mempunyai kepengurusan di 50% tingkat kecamatan. Ya, bayangkan kemudian teman-teman harus membutuhkan minimal ribuan orang untuk kemudian bisa mendirikan partai politik. Persyaratan selanjutnya adalah partai politik ini harus mempunyai kantor tetap yang kemudian baik itu secara sewa atau kepemilikan itu harus kemudian baik secara sewa atau kepemilikan itu harus berlangsung sampai pemilihan umum tahap terakhir ya. Contoh kalau kemudian mendirikan partai politik tahun ini, tahun 2021, maka kantornya itu harus disewa paling cepat selesainya itu
pemilu tahap terakhir tahun 2024 adalah sekitar bulan September ya, September tahun 2024. Ya bayangkan kemudian, dan itu kemudian harus terdapat di setiap provinsi di 75% kabupaten kota. Untuk tingkat kecamatan tidak diwajibkan mempunyai kantor sendiri. Yang selanjutnya adalah kemudian harus mempunyai rekening bank atas nama partai politik, kemudian keterwakilan 30% perempuan. Nah, setelah itu semua sudah dilengkapi, maka kemudian partai politik itu baru bisa kemudian mendaftar sebagai partai politik untuk diverifikasi apakah layak sebagai badan hukum ataukah tidak layak sebagai badan hukum. Sejarah mencatat ya, dalam rentang 2 periode pemilihan umum ini hanya beberapa partai politik yang lolos sebagai badan hukum ya. Yang pertama adalah Partai Nasdem pada tahun 2011, verifikasi tahun 2011 untuk pemilu tahun 2014, dan kemudian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada tahun 2016 ya, 2016 untuk pemilu tahun 2019. Nah, sementara itu memang ada beberapa partai politik baru yang kemudian sudah lolos verifikasi. Ada Partai Umat milik Amin Rais, kemudian ada Partai Gelora ya, sama seperti nama saya, mirip yang dimiliki oleh Anies Mata dan juga Fahri Hamzah. Baik, untuk sesi pertama cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua karena saya cukup berusaha untuk menghemat pertemuan kita supaya nantinya pada pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9 kita bisa selesai dan kita bisa lanjut ke sesi presentasi dan juga tanya jawab. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, untuk minggu ini kita ada 2 sesi ya. Sesi pertama adalah terkait dengan tadi sejarah partai politik di Indonesia. Kemudian sesi kedua adalah terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik ya. Saya sengaja ingin membagi menjadi 2 sesi dikarenakan kemudian ada perbedaan tema yang cukup signifikan antara sesi pertama dan sesi kedua. Karena itu kemudian jauh lebih elok untuk materi ini minggu ini dipisahkan menjadi 2 sesi yang berbeda, tapi nanti saya akan menyampaikannya dalam satu sesi perkuliahan. Baik, untuk mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik ya, minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan, bukan minggu kemarin ya, sesi pertama tadi kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan partai politik di Indonesia ya, mulai era Orde Reformasi, kemudian kita sudah mengenal adanya partai-partai politik yang jumlahnya sangat banyak sekali ya. Ada bagaimana cara pendaftarannya dan juga bagaimana kemudian partai politik yang sudah mendapatkan badan hukum itu mengacu pada putusan MK tidak lagi bisa dicabut badan hukumnya karena kewenangan pencabutan badan hukum sama seperti kewenangan pembubaran yang hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik ya, kalau kita mengacu pada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik ya, pada dasarnya memang seperti yang saya sampaikan kemarin ya, jadi partai politik ini kemudian sangat mudah dibentuk ya, hanya butuh 50 orang saja, kemudian partai politik ini bisa dibentuk menjadi partai politik ya. Sepanjang kemudian syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang itu dipenuhi, seperti mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan, kemudian asas, ciri, dan juga aspirasi partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila, kemudian keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara, dan partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang negara yang sama dengan bendera asing atau kemudian NKRI yaitu merah putih. Nah, kemudian konsekuensi dari banyaknya atau mudahnya partai politik dibentuk pada tahun 99 ini menghasilkan ada sekitar 144 ya partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum. Nah, dari 144 itu kemudian ada 48 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu, dan itu saya sampaikan pada sesi pertama tadi. Nah, akan tapi kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 ini, kemudahan pembentukan partai politik tidak diakomodir dengan bagaimana
mekanisme penyelesaian regulasi yang sesuai. Kenapa? Karena kemudian permasalahan-permasalahan internal partai politik ini diselesaikan berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, ya. Kedaulatan tertinggi ada di tangan partai politik, bukan di tangan pemerintah atau di tangan siapapun. Nah, hal ini kemudian menjadi konsekuensi. Kenapa? Karena kemudian partai politik kerap kali tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 ini, terjadi sejumlah kasus yang menyebabkan partai politik ini akhirnya menggunakan jalur litigasi untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, dan itu bisa dilihat pada kasus yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa, di mana adanya konflik internal antara Ketua Dewan Syuro, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid almarhum, dan juga Matori Abdul Jalil almarhum, ya, yang awalnya kemudian diselesaikan melalui mekanisme internal, tapi tidak selesai, akhirnya kemudian diserahkan pada pengadilan. Kenapa seperti itu? Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tidak memberikan mekanisme penyelesaian internal yang sesuai, yang bagaimana sebenarnya prosesnya seperti apa. Kalau kita mengacu pada pasal 1 ayat 2 dan 4, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99, di situ disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan anggota, ya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan anggota dalam ayat ini termasuk untuk membubarkan diri sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di luar ketentuan pasal 17 ayat 2 undang-undang ini. Sementara itu kemudian terkait dengan penyelesaian dilakukan secara mandiri, ya, dan yang dimaksud dalam mandiri dalam ayat ini adalah bahwa partai politik dalam mengatur rumah tangganya terbebas dari campur tangan pihak-pihak di luar partai termasuk pihak pemerintah, ya. Nah, emang kemudian tidak ada keterlibatan pemerintah sama sekali, tapi ketidakadanya mekanisme terkait dengan penyelesaian internal yang tepat itu membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tidak memberikan solusi apabila terjadi perselisihan internal di tingkat pusat yang terjadi dalam suatu partai politik, ya. Nah, dikarenakan kemudian kasus konflik internal PKB antara Presiden Gus Dur dan juga Matori Abdul Jalil ini berlanjut-lanjut di pengadilan, akhirnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dibentuklah kemudian mekanisme penyelesaian yang dianggap paling tepat dan paling sesuai, ya. Karena itu kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 disebutkan bahwa kemudian penyelesaian sengketa internal partai politik dilakukan di pengadilan negeri, ya, di pengadilan negeri apabila kemudian dianggap tidak bisa diselesaikan secara internal. Nah, ketika kemudian dan ini berlanjut, ya, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu juga sama, diselesaikan di pengadilan negeri, dan kemudian apabila putusan pengadilan negeri masih belum bisa menyelesaikan perselisihan itu, maka bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, sementara itu kemudian di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dirubah lagi mekanisme penyelesaiannya. Ada lembaga baru yang dikenal, yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai ini mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan partai politik secara internal. Nah, apabila kemudian ternyata Mahkamah Partai ini tidak bisa menyelesaikan, baru kemudian diselesaikan di pengadilan negeri, dan apabila pengadilan negeri tidak bisa menyelesaikan, maka baru dilanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, akan tapi menjadi problematis, ya, ketika kita berbicara tentang penyelesaian internal partai politik, ternyata itu bukan satu-satunya alternatif yang bisa dilakukan. Walaupun Undang-Undang Partai Politik secara clear sudah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa internal bisa dilakukan oleh Mahkamah Partai, kemudian dilanjutkan ke pengadilan negeri, kemudian bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, tapi kemudian ternyata penyelesaiannya itu banyak sekali, ya. Ada sejumlah media alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika kemudian ingin mengajukan sengketa internal terkait dengan partai politik, ya. Yang pertama tentu pengadilan negeri, ya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara, ini ketika kemudian sengketa ini melibatkan objek katun, ya, objek keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung terkait dengan putusan dari pengadilan negeri ataupun putusan dari pengadilan tata usaha negara. Kemudian selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi, ya, ketika terkait dengan masalah pembubaran partai politik, ya. Baik,
ada beberapa kasus yang ingin saya bahas, tapi karena kita keterbatasan waktu, akhirnya kemudian nanti kasus-kasus ini mungkin nanti akan saya share atau mungkin akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh.